Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik. Jadi teman-teman, kembali lagi di channel Lala Move Innova ya, dan dimana channel ini bisa membantu kalian memahami bagaimana sistem kerja driver Lala Move ya. Nah, kebetulan kenapa namanya Innova ya, karena sebelumnya pakai Innova diesel tahun 2012. Terus kemudian ya ada rezeki, keluarga ada rezeki, terus kita coba pakai yang Ayla ya. Pakai Ayla yang 1000 cc. Nah, pagi ini kita ini tanpa pasang stiker ya teman-teman ya. Saya jadi coba nih nggak mau pasang stiker karena sayang ya, mobil pribadi di stikerin mending dapat kompensasi, nggak dapat kompensasi apa-apa. Nah, jadi di sini kita dapat teman-teman rutenya ya. Dari daerah Curug ke Jatinegara 142.000 ya, ini lihat lumayan kan. Nah, di sini kita bisa untuk bisa untuk mendapatkan rezeki di pagi-pagi hari ya. Sebenarnya tadi pagi juga ada rezeki lagi teman-teman ya, sekitar 89.000 ke daerah BSD Serpong, cuman nggak sempet keambil ya. Nah, akhirnya dikasih juga rezeki yang lebih gede lagi 142.000 ke Matraman, perbatasan antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Timur. Nanti kita lihat ya teman-teman ya, kita mau sortir keras yang sekiranya di atas 60.000 atau di atas 50.000 itu kita ambil ya. Nah, terus Grab gimana nasibnya Bang? Grab kita abaikan dulu teman-teman ya, karena gua nggak mau nasib gua diatur sama aplikator ya. Nasib gua itu ibaratnya kalau di Grab itu ya, lu kayak dirantai sama aplikasi ya. Jadi kalau ada orderan masuk, lu harus jalanin gitu ya. Meskipun itu mungkin orderannya nggak masuk akal, misalkan tarif 14.000 ya, aduh nggak masuk akal banget. Nah, hanya Lala Move aja yang bisa mensortirnya teman-teman, meskipun potongannya 20-25%, it's okay. Grab juga begitu kok ya. Nah, terus juga kalau barang, contoh misalnya gini, barang sedan ya, barang mobil sedan teman-teman, itu barangnya sedikit-sedikit, kecil-kecil ya. Bahkan ini kita lagi kalau bisa nih ya, ada orderan lagi yang ke arah Jakarta nih ya. Cuman memang begitu guys ya, kita mau kasih yang bagus nih buat si customer. Ini sebenarnya masih bisa lagi nih, satu barang lagi jadi bisa 2 sedan nih teman-teman. Nah, itu keunggulan dari orderan sedan ya. Jadi hari ini gue pakai yang 1000 cc ya, Daihatsu CVT 1000 cc ya. Dan memang tergolong irit ya, 3 silinder dengan VVTi. Tetapi kalau teman ada duit di atasnya juga boleh lah yang 1200 dual silinder ya, 3 silinder dual VVTi. Itu juga tenaganya juga mantap ya, torsinya juga lumayan ya, fitur-fiturnya juga lebih oke ya. Tapi konsumsi bahan bakar ya teman-teman harus pinter-pinter, karena dia kalau 1200 sekalinya dikebut ya, nyedot bensinnya parah juga ya teman-teman ya. Oke deh, kita lanjut deh, nanti kita review aja pengalaman kita hari ini. Tapi intinya semalam sih udah gue pakai ya, keliling-keliling Tangerang ya. Efeknya tembus di 16 sampai 18 km per liter untuk daerah Tangerang ya, kabupaten. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ya guys. Udah 4 menit cuman buat ngobrol begini sayang. Oke guys, balik lagi ya. Kita udah dari rest area teman-teman ya. Kenapa lama di rest area? Karena kita nungguin supaya jangan sampai kena ganjil genap. Kita mau lurus aja dari Selipi, lurus terus gitu ya. Jadi kita nggak masuk ke tol dalam kota lagi, yaitu duit lagi nanti ya. Nah, jadi di sini guys, gue mau ceritain apa bedanya yang 1000 cc dengan yang 1200 cc pengalamannya ya. Jadi kalau kemarin tuh berapa hari gue pakai yang 1200 cc ya, Toyota Agya 1200 cc dual VVTi ya. Itu di jalan tol mantep banget guys ya. Tahu-tahu kecepatan tuh nyampe di 100 km begitu aja gitu teman-teman, tanpa ada beban mesin yang
yang kayak gimana gitu ya. Bahkan RPM aja gue perhatiin, RPM tuh paling 1500, nggak nyampe 2000 ya, nggak nyampe 2000 dia udah ngebut di 100 km per jam. Nah tetapi kalau yang 1000 cc Daihatsu yang 1000 cc ini teman-teman ya, itu dia memiliki kelemahan itu di jalan tol sih kalau menurut gua ya, tapi gua nggak tahu pengaruhnya di konsumsi bahan bakar gimana. Kalau gua lihatnya dari RPM, jadi RPM-nya itu teman-teman ya lebih tinggi dia, bahkan di kecepatan gimana 80 ke atas ya, RPM-nya itu udah di mendekati 2000 bahkan 2000 teman-teman dia mentok. Nah gua nggak tahu mungkin settingannya atau tuningnya dari pihak Daihatsu mungkin beda ya, jadi dia tujuannya mungkin untuk efisiensi full, bukan untuk di jalan tol yang butuh 100 km per jam gitu teman-teman. Tapi secara overall sih gue nyaman sih dengan Daihatsu Ayla ini 1000 cc. Nggak khawatir nih, ini tinggal 2 batang. Gue nyari shell teman-teman, nggak tahu gimana, mungkin kesugesti ya, dan kalau bukan shell kayaknya jelek gitu ya. Sempat gue hitung-hitung juga pertalite 10.000 misalkan, kalau shell gue 13.000, selisihnya sekitar 5 liter kalau kita ngisi 200.000 ya. 5 liter kita kurang, tapi kalau kita mikir ini kan mobil buat jangka panjang teman-teman ya, jadi gue pikir ya udahlah, selama masih nutup kan operasionalnya, ya udah kita isinya shell aja gitu teman-teman ya. Kita akan coba ya bersihin mesinnya sebersih mungkin, oli, semua perawatan supaya dia efisiensinya nyampe. Oke deh, kita lanjut deh perjalanannya menuju Jatinegara guys. Oke brother, kita cari orderan lagi karena tadi sudah diturunin ya orderannya, kita sudah dapat duitnya juga. Dan di sini guys ya, gue lagi menuju Shell ya, buat kita isi 150.000 ya buat modal hari ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa maksimal hari ini tembus 500.000 ya teman-teman ya. Harus semangat guys. Oke guys, kita sudah ada di Shell ya. Tadi kita udah isi 100.000 teman-teman, karena di saldo di Dana ada 100.000. Sayang kalau kita pakai yang lain ya. Nah di sini kita mau coba hitung nih teman-teman ya, dari transaksi Curug ke Jatinegara ini kita untung apa rugi ya. Kalau untung berapa, rugi berapa. Jaraknya 39,6 ya, kita buletin aja 40 km ya guys ya. 40 km pengiriman, kita dibayar 111.000. Ini udah bersih ya, udah dipotong ya. Oke, sekarang kita hitung average kita di 17,5 ya. 17,5 itu average kita. Jadi kita hitung Shell di sini tadi harganya sekitar 13.000 ya, 12.900 berapa gitu, 13.000 ya. Jadi kita mau hitung sini kalkulator. Oke ya, pertama kita 39, atau 40 ya, 40 ya, 40 km ya jarak tempuhnya, dibagi rata-ratanya 17,5 ya. Harusnya sih 18, cuman nggak apa-apa, kita 17,5 mediannya ya, dikali 13.000. Nah pengeluaran kita itu sebenarnya dari transaksi tadi tuh 29.000 teman-teman. Pengeluaran bahan bakar ya 29.000. Oh, kita genepin 30.000 lah ya. Berarti ini kita kurang 111. Tadi kan 111 ya. Nah, kita untung bersih 81.000. Untung bersih 81.000 dari transaksi ini guys ya. Nah cara ngitungnya begitu. Ayo kita tunggu orderan lagi dah yang ke arah Tangerang ya guys ya. Oke guys, kita lagi mau pick up nih ya, di daerah Makassar, Jakarta Timur mungkin maksudnya ya. Kita mau kirim ke Kalideres, ke Bispak itu loh temen-temen ya. Waduh mantep banget ya, cara pulang. Tarifnya 107.000. Lumayan teman-teman, kita ambil yang 100 ribuan ke atas nih hari ini ya. Nanti dari Bispak biasanya banyak sih, nanti kita lihat ya rutenya mana. Pokoknya kita semangat terus guys ya. Ayo semangat yuk. Oke guys, kita lagi di
parkiran ITC Roximas ya. Tadi pas sudah deket Roximas tiba-tiba ada yang ke arah Cisauk. Ini pas banget teman-teman ya, nilainya 100 ribuan ya, jadi barengan nih. Jadi gua rutenya itu ke Kalideres dulu, dari Kalideres masuk tol, terus nanti keluar di daerah Serpong ya, nah terus Cisauk gitu. Jadi cepet gitu teman-teman, ini searah nih, cuman ya agak memutarnya gimana ke arah Kalideresnya, karena gua nggak mungkin masuk tol keluar masuk tol lagi, kan sayang duitnya guys ya. Jadi ke Kalideres dulu, dari Kalideres langsung nanti masuk tol Batu Ceper, keluar yang di di Tangerang ya, tol Tangerang. Mantap ini. Ayo deh kita gasken. Oke guys, kita sudah sampai di rumah ya. Hari ini 3 trip doang kita kita bisa ya. Hasilnya 283.000, diisi bensin 100.000 ya. Tadi isi Shell Super sekitar 12.900-an teman-teman ya. Kita belum coba sih kalau pakai Pertalite gimana ya. Kalau pakai Pertalite lumayan lah, mungkin kita bisa lebih untung lagi kali ya. Tapi ya nggak tahu juga, karena kualitas Pertalite dipertanyakan juga ya. Jadi ini ya teman-teman ya, tadi kenapa kita bisa dapat 283 ya, karena kita dapat gendongan tadi. Jadi besok-besok kayaknya gue mulai pakai strategi setiap ada pengiriman udah langsung bawa dua gitu. Jadi kita bisa nyampe 400 sampai 500 ribu per hari. Tapi paling nggak hari ini kita udah closing ya, maksudnya udah mendekati 300 ribu ya, udah cukup lah. Jadi kita bersihnya anggap aja 200 ribunya kita masukin ke dalam ini ya. Fokus dapat gross 300 ribu per hari, net profit 200 ribu kali 26 hari kerja 5.200.000, sudah cukup teman-teman ya, bayar cicilan sama kebutuhan bulanan ya. Oke deh teman-teman ya, semangat ya. Saya close dulu hari ini.